Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia. Sedang saudaraku yang baru sakit, mudah-mudahan diberi kesembuhan cepat ya. Dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Saat ini saya mau cerita masalah terbentuknya GBK. Jadi saat terbentuknya GBK itu tahun 1958 atau 13 tahun setelah Indonesia merdeka. Saat itu Presidennya Soekarno memiliki ambisi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai simbol kekuatan baru di kawasan Asia. Untuk mewujudkan hal itu, Indonesia melakukan diplomasi, lobby intensif untuk membentuk atau membuat Indonesia jadi tuan rumah pagelaran ajang Asian Games yang merupakan pesta olahraga terbesar di kawasan Asia. Hal itu pun akhirnya berhasil ya, ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah Asian Games keempat di tahun 1962. Dan setelah terpilih, Soekarno yang melihat kesempatan emas untuk menunjukkan kemajuan bangsa Indonesia kepada dunia, kemudian menggagas pembangunan Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang dirancang sebagai arena utama untuk acara olahraga besar dunia. Nah, ini pun mendapat dukungan besar dari Uni Soviet ya. Di hal ini ya saat itulah istilahnya Indonesia mendapat pinjaman dana pembangunan dari negara komunis tersebut. Menurut laporan, pada tahun 1959 Indonesia mendapatkan gelontoran dana mencapai 12,5 juta dolar Amerika Serikat dari Uni Soviet ya, dengan kurs 1 dolar Amerika Serikat itu saat itu 250 rupiah, maka nilainya setara dengan 3 rupiah, 1 ya miliar. Nah, saat itu pembangunan GBK pun dimulai pada tahun 1960, diawasi langsung oleh arsitek Indonesia dan teknisi Uni Soviet dengan kapasitas awal 110.000 penonton. Kapasitas itu membuat GBK menjadi salah satu stadion terbesar di dunia. Selain hal tersebut, stadion GBK juga dirancang dengan megah dan modern di era itu. Desain atap dan yang paling unik yaitu memberikan kesan estetik sekaligus memperkokoh struktur stadion, di mana pada akhirnya stadion GBK pun rampung tepat waktu dan menjadi saksi utama pelaksanaan Asian Games 1962 dengan satu Indonesia sukses membuat perhatian dunia sebagai salah satu negara dengan potensi kemajuan besar ya, terlepas dari olahraganya yang istilahnya baru memulai karena Indonesia kan masih termasuk negara berkembang. Nah, setelah stadion GBK mencuri perhatian dunia di tahun 1962, stadion ini sudah di beberapa kali mengalami pembenahan, tercatat 4 kali ya, mendapat perbaikan mulai dari renovasi tahun 1973. Renovasi pertama dilakukan dengan tujuan untuk pemeliharaan dasar ya, agar stadion tetap berfungsi baik sebagai tempat pertandingan dan acara besar. Renovasi kedua terjadi di tahun 1987 dan saat itu untuk Piala Asia. Renovasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi standar pertandingan internasional. Sementara itu renovasi ketiga itu tahun 2007 untuk Piala Asia. Saat itu Indonesia
sebagai tuan rumah perhelatan Piala Asia dan mengalami modernisasi ya. Untuk pertama kali termasuk pemasangan kursi dan kursi individu ya maksudnya, dan perbaikan sistem pencahayaan yang mendukung siaran televisi dengan kapasitas stadion diubah menjadi sekitar 88.000 kursi demi kenyamanan penonton dan memenuhi standar keamanan internasional. Yang terbaru, renovasi keempat terjadi tahun 2016. Renovasi dapat dikatakan cukup signifikan menjelang Asian Games tahun 2018. Dalam proyek ini stadion dirombak ya hampir secara keseluruhan, termasuk peningkatan kapasitas pencahayaannya menjadi 3.500 LS, pemasangan panel surya, perbaikan tata suara, penambahan fasilitas aksesibilitas, dan peningkatan sistem keamanan. Dan renovasi ini membuat GBK berstandar internasional dan dinilai sebagai salah satu stadion terbaik di dunia dari laporan di tahun 2023 ya, yang dilakukan oleh majalah yang ternama di dunia ini ya. Jadi stadion GBK itu masuk di dalam daftar 10 stadion terbaik di dunia ya. GBK memiliki sistem keamanan canggih. Kalau kalian masuk, kalian akan mendapatkan pemeriksaan berlapis-lapis, yaitu CCTV juga dipasang di banyak titik, termasuk CCTV 7K dengan kemampuan pengenalan wajah, akses darurat, bahkan memungkinkan stadion dikosongkan hanya dalam waktu 15 menit. Nah, dan juga ada kaca anti peluru di area VIP ya. Juga peningkatan keamanan untuk para tamu negara dan pejabat penting. Jadi melihat GBK seperti ini ya, sekali lagi nggak ada alasan untuk AFC atau bahkan yang lain untuk menolak main di Indonesia. Jadi PSSI siap menjamin keamanan di Indonesia. Jadi kalau memang dia tidak mau datang ya itu adalah urusan dia ya. Tapi yang jelas PSSI itu sudah menjamin dan FIFA sudah menetapkan Bahrain dengan Indonesia akan dilaksanakan di GBK ya. Dengan uraian tadi bahwa GBK itu punya sejarah panjang ya, dari zaman Bung Karno sampai sekarang. Dan untuk para fan-fan itu juga punya daya ya, daya ingatan, daya memori, sehingga di dalam benaknya sudah terengah-engah ya, sudah betul-betul merasakan jiwanya kalau di GBK itu arwahnya arwah istilahnya punya rasa yang sangat mendalam ya, emosional yang sangat tinggi. Maka dari itu GBK tetap yang terbaik ya, untuk menjamu tamu-tamu atau laga-laga penting yang dihadapi oleh PSSI. Oke, saya berikut, terima kasih, merdeka.